Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas prediksi soal SKB dan hukum perawat tentang prosedur tindakan keperawatan. Sebelumnya, saya ajak kembali teman-teman untuk mengklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita mulai soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 48 tahun dirawat di bangsal paru rumah sakit dengan keluhan batuk berdahak sejak 3 minggu yang lalu. Pagi ini, perawat akan mengambil sputum pasien untuk pemeriksaan BTA, basil tahan asam. Tetapi pasien mengeluh kesulitan mengeluarkan dahaknya. Perawat pun mengajarkan teknik batuk efektif kepada pasien. Manakah prosedur batuk efektif yang tidak tepat dilakukan perawat? A. Menganjurkan pasien untuk minum air hangat. B. Menganjurkan untuk meletakkan kedua tangan di atas abdomen. C. Menganjurkan pasien untuk menghembuskan nafas melalui hidung secara perlahan. D. Menganjurkan pasien untuk menahan nafas dengan hitungan 1, 2, 3. E. Menganjurkan pasien untuk membatukkan 2 kali setelah nafas dalam yang keempat. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Menganjurkan pasien untuk menghembuskan nafas melalui hidung secara perlahan. Ya, jadi di sini teman-teman lihat soalnya ya. Jadi setiap soal hukum itu kita baca dulu soalnya, bunyi pertanyaannya. Jadi di sini dibilang manakah prosedur batuk efektif yang tidak tepat dilakukan perawat. Nah, berarti kita mencari yang salah ya. Nah, kenapa jawaban C yang benar? Nah, di sini yang tidak tepat itu adalah C ya. Karena untuk yang option yang pertama menganjurkan pasien untuk minum air hangat itu adalah salah satu bagian dari prosedur mengajarkan batuk efektif ya. Karena dengan minum air hangat dapat membantu mengencerkan sputum pasien sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Kemudian ada opsi yang kedua yaitu menganjurkan untuk meletakkan kedua tangan di atas abdomen. Nah, untuk opsi yang kedua atau opsi B ini, dia juga benar, merupakan bagian dari teknik mengajarkan batuk efektif karena dengan meletakkan kedua tangan di atas abdomen akan memberi tahanan yang kuat. Nah, hal ini juga bisa membantu mengurangi nyeri ya, dan lebih dianjurkan pada pasien dengan post-operasi di area abdomen. Jadi dia masih masuk prosedur. Kemudian menganjurkan pasien untuk menahan nafas dengan hitungan 1, 2, dan 3 ya. Jadi tadi ada option yang D. Nah, untuk menganjurkan ini dia juga termasuk dalam prosedur. Nah, karena setelah menahan napas selama 3 detik ya, nah baru dikeluarkan perlahan dari mulut ya. Dari mulut, hal ini untuk mengontrol nafas dan mempersiapkan melakukan batuk efektif. Jadi sebelum batuk efektif, latihan dulu nafas dalam, menghirup napas ya, menghirup udara, bernafas dari hidung, tahan 3 detik, baru dikeluarkan dari mulut. Nah, kemudian ada prosedur selanjutnya, jawaban selanjutnya itu menganjurkan pasien untuk membatukkan 2 kali setelah nafas dalam yang keempat. Nah, ini juga masuk dalam prosedur. Jadi prosedur batuk atau mengeluarkan sekret dilakukan setelah pasien melakukan nafas dalam ya, sebanyak 3 kali. Jadi yang tadi saya bilang, latihan nafas dalam, menarik nafas ya, menarik udara atau bernafas dari hidung, kemudian tahan 3 detik dan keluarkan dari mulut ya. Jadi bukan dihembuskan dari hidung lagi. Jadi ditarik dari hidung kemudian dihembuskan dari mulut sebanyak 3 kali. Barulah nanti yang keempatnya dibatukkan setelah menahan napas 3 detik, batukkan 2-3 kali batukan secara beruntun sesuai dengan kemampuan pasien. Ya. Kemudian soal yang kedua, seorang perempuan usia 50 tahun dirawat di bangsal neuro rumah sakit dengan keluhan mengalami kelemahan pada ekstremitas bawah. Pasien direncanakan akan fisioterapi sehingga perawat harus mengantarkan pasien ke ruang rehabilitas medik dengan kursi roda.
Apakah prosedur tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat setelah mendudukkan pasien di tepi tempat tidur? Apakah melebarkan kaki, lalu menekukkan lutut dan pinggul sejajar lutut pasien? Atau KB merendahkan posisi bed ya, posisi tempat tidur sejajar dengan kursi roda? Atau C mendekatkan kursi roda ke bed dengan sudut 45 derajat? D meletakkan tangan pada skapula pasien melalui aksila? Atau KE membantu pasien berdiri pada hitungan ketiga? Jadi di sini jawaban yang paling tepat untuk prosedur selanjutnya ya, setelah mendudukkan pasien di tempat tidur adalah apa ya? Jawabannya adalah A. Melebarkan kaki lalu menekuk lutut dan pinggul sejajar lutut pasien. Kita lihat untuk prosedur memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Yang jelas setiap tindakan kita jangan lupa cuci tangan, kemudian kita inform konsen, dan kita jelaskan juga ya, inform konsen termasuk menjelaskan bagaimana prosedur dan instruksi apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau tempat tidurnya tinggi, kita bantu dengan rendahkan, kemudian dekatkan kursi roda ke samping bed ya. Contoh ini adalah pasien, jadi kursi rodanya didekatkan ke samping bed atau tempat tidur pada posisi 45 derajat. Artinya posisinya ini tidak lurus sejajar dengan tempat tidur, tetapi agak serong, jadi membentuk 45 derajat terhadap tempat tidur. Kemudian pastikan kursi roda dalam keadaan terkunci. Jadi bagian di belakang kursi roda ini ada seperti tuas, itu nanti ditekan untuk mengunci kedua roda kursi roda ini agar tidak bergeser ketika memindahkan pasien. Kemudian setelah dikunci, kita bantu pasien duduk di tepi bed. Nah, ketika ini kursi rodanya sudah siap, tadi yang pasien kan sudah didudukkan. Nah, kita pasien di tempat tidur, kita bantu pasien untuk duduk ya. Posisinya bisa seperti ini, jadi ini dari kanan. Kita bantu untuk mendudukkan pasien, kemudian setelah pasien duduk baru kita melebarkan kedua kaki ya. Lebarkan kedua kaki perawat ya, bukan pasien. Kemudian baru kita agak tekukkan lutut dan pinggul perawat segaris dengan lutut pasien ya. Ditekuk, baru kemudian masukkan tangan melewati bawah aksila pasien dan letakkan tangan pada skapula. Jadi satu tangan di bawah aksila, kemudian satu tangan lagi di atas skapula. Jadi untuk menahan. Kemudian, nah ini ya. Kemudian bantu pasien berdiri pada hitungan ketiga. Jadi kita berikan aba-aba 1, 2, 3 gitu ya. Pada hitungan ketiga kita berpindah ya Bu gitu. Kemudian sambil meluruskan pinggul dan lutut perawat yang tadi ditekuk, pinggul dan lutut kita luruskan sambil memindahkan pasien. Kemudian instruksikan pasien berputar pada kaki yang paling jauh dari kursi roda ya. Jadi ini kalau yang dekat sama kursi roda ini. Jadi ini yang paling jauh. Jadi kita poros putarannya di kaki yang paling jauh dari kursi roda. Kemudian berputar, instruksikan pasien untuk menggunakan lengan kursi roda sebagai topangan. Kita bisa minta pasien untuk memegang bagian lengan kursi roda untuk menopang badannya, membantu menopang. Kemudian tekuk pinggul dan lutut perawat serta dudukan pasien di kursi roda. Jadi saat mendudukkan posisi lutut dan pinggul pasien perawat juga ditekuk untuk membantu mendudukkan pasien. Kemudian posisikan pasien dengan benar pada posisi duduk. Nah, jadi atur lagi posisinya yang benar dengan bersandar ke kursi roda dan menaruh kaki pada pijakan kursi. Jadi di sini tadi sebelum kita bantu untuk memindahkan, kita lipat dulu bagian kakinya ke arah atas agar di sini lempang untuk pasien menaruh kakinya. Setelah ia duduk, barulah kita angkat kakinya, kita bantu angkat kakinya, letakkan di atas pijakan kaki kursi roda. Habis itu baru kita pasang seat belt jika tersedia, baru kita bisa kita pindahkan pasien, baru kita cuci tangan. Jadi jawaban yang paling tepat tadi setelah didudukkan adalah melebarkan kaki perawat. Soal yang ketiga, seorang laki-laki 45 tahun dirawat di bangsal bedah rumah sakit.
dengan vulnus punctum. Saat 8 jam perawatan, keluarga memanggil perawat dan melaporkan pasien mengalami kejang. Perawat akan memberikan obat melalui intramuskular pada pasien. Apakah prosedur tindakan yang tepat dilakukan perawat setelah menggunakan handskun? A. Memasukkan obat ke dalam spuit. B. Mengatur posisi pasien lateral. C. Melakukan penusukan dengan sudut 90 derajat. D. Memasukkan obat jika tidak ada darah saat aspirasi. E. Melakukan desinfeksi lokasi penyuntikan dengan swab alkohol. Jadi yang ditanyakan adalah prosedur yang tepat setelah menggunakan handskun ya, karena ini perawat akan memberikan obat ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah E. Melakukan desinfeksi lokasi penyuntikan dengan swab alkohol ya, kapas alkohol. Jadi di sini ada beberapa tindakan penyuntikan ya, tergantung dengan tujuan atau obat yang akan diberikan. Ada yang secara intramuskular, ada yang secara subkutan, ada intravena dan intrakutan. Nah, jadi di sini yang akan diberikan adalah melalui intramuskular, artinya obatnya akan masuk ke dalam otot. Jadi di sini pasiennya kondisinya dia adalah kejang ya. Nah, apa tindakan selanjutnya setelah memakai handskun? Nah, jadi sebelum memakai, kalau untuk option A memasukkan obat ke dalam spuit, ini dilakukan pasti sebelum memakai handskun ya. Kemudian mengatur posisi pasien lateral. Nah, untuk mengatur posisi pasien lateral ini juga bukan jawaban yang tepat juga, karena di sini pasiennya dalam kondisi kejang dan ada kemungkinan sulit untuk kita lakukan injeksi pada posisi lateral, yaitu biasanya kalau lateral itu adalah miring ya. Jadi itu biasanya pada pemberian suntikan IM di daerah bokong atau ventrogluteal, sehingga tidak memungkinkan kalau pasien kejang kita atur posisi lateral terlebih dahulu. Biasanya pada pasien ini kita lakukan penyuntikannya ya pada daerah vastus lateralis seperti yang pada gambar ini. Jadi vastus lateralis di bagian paha ya, di posisinya. Kemudian sehingga kalau seperti ini kita tidak perlu mengatur posisi pasien lateral ya, dalam posisi supine juga bisa. Habis itu kemudian untuk melakukan penusukan dengan 90 derajat juga bukan jawaban yang tepat, karena untuk penusukan dilakukan setelah kita membersihkan lokasi penyuntikan dulu dengan alkohol swab ya, dengan swab alkohol atau kapas alkohol. Nah, kemudian option yang lain juga masukkan obat jika tidak ada darah saat aspirasi, artinya sebelum obat disuntikan kan kita lakukan aspirasi, kita menarik bagian spuit ya untuk melihat apakah ada darah keluar. Kalau darah keluar kita tidak bisa memberikan obat secara IM ya. Jadi kalau untuk option ini juga tidak tepat ya, karena tindakan ini tuh dilakukan justru setelah jarum ditusuk ya dengan sudut 90 derajat. Jadi jawaban yang paling tepat, setelah memakai handskun kita lakukan dulu desinfeksi. Soal yang keempat, seorang laki-laki 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan pneumotoraks. Hasil pengkajian tampak botol drainase WSD pasien kotor. Perawat berencana mengganti dengan botol drainase yang baru. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat sebelum melepas sambungan botol yang lama dari selang dada pasien? Nah, di sini yang ada optionnya ini adalah A. Mengatur posisi pasien pada posisi yang nyaman. B. Mengklem selang pasien ya, selang drainase dengan 2 buah klem, atau mempersiapkan botol drainase yang baru, atau menggunakan handskun, atau memantau tanda-tanda vital. Nah, jadi yang ditanyakan adalah tindakan sebelum melepas sambungan botol yang lama dari selang dada. Jawabannya adalah B. Mengklem selang drainase dengan 2 buah klem.
Jadi di sini yang ditanyakan adalah prosedur perawatan WSD, artinya dia di sini adalah mengganti botol WSD atau botol drainase. Nah, untuk mengatur posisi pasien pada posisi yang nyaman, kemudian memantau tanda-tanda vital, ya, ini nomor A, kemudian memantau tanda vital atau mempersiapkan botol drainase. Untuk menggunakan handskun, di sini jawabannya tidak tepat karena sebelum melepas sambungan botol yang lama, ya, kita harus mengklaim dulu, ya, selang dadah pasien. Jadi sebelum kita ganti dengan botol yang baru. Nah, di sini saya sertakan. Nah, di sini ada botol drainase. Kita lihat juga perawatannya. Jadi pertama sebelumnya itu kita periksa dulu order dokter dan intervensi keperawatan yang akan dilakukan. Kemudian identifikasi pasien dan inform konsen, kemudian pantau TTV pasien, dekatkan alat, kemudian jaga privasi pasien, jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai handskun steril untuk tindakan ini, kemudian persiapkan botol drainasenya. Ini adalah selang dada yang disambungkan ke botol drainase atau WSD. Jadi botol WSD ini ada botol WSD sistem 1 botol, ada 2 botol, dan sistem 3 botol. Kalau sistem 1 botol itu terdiri dari 1 botol, ya, dari botol dengan penutup segel yang mempunyai 2 lubang, ya. Jadi penutup segelnya mempunyai 2 lubang. Kemudian sistem 2 botol. Botol 1 digunakan untuk menampung cairan dan udara dari rongga pleura, ya. Kemudian botol yang kedua itu sebagai ruang segel air. Kemudian kalau sistem 3 botol sama dengan sistem 2 botol, namun untuk botol ketiga itu digunakan untuk mengontrol jumlah pengisapan, ya. Nah, jadi setelah kita persiapkan botol yang akan digunakan, kita posisikan pasien duduk yang nyaman. Kemudian sebelum kita mengganti, kita klaim dulu selang drainase dengan menggunakan 2 buah klem, ya. Jadi klem yang pertama itu diletakkan pada posisi 4 sampai 6,5 cm dari lokasi penusukan dada. Jadi sekiranya 4 sampai 6,5 cm dari tusukan di dada kita klaim dengan klem 1. Kemudian kita klaim lagi dengan klem kedua pada jarak 2,5 cm di bawah klem pertama. Nah, kemudian lepaskan sambungan botol yang pertama, ya, yang lama itu. Dilepaskan sambungannya. Kemudian kita sambung kembali dengan selang dada yang tadi itu dengan botol yang baru. Kemudian posisikan, ya, setelah diganti botolnya kita posisikan di posisi antara setengah sampai 1 meter di bawah dada pasien. Nah, bisa atur posisi baru kita lepaskan klem yang tadi, yang 2 klem itu. Kemudian kita amati fluktuasi dari ketinggian air. Kemudian dekatkan selang secara longgar ke pakaian pasien, ya. Kemudian kita atur kembali posisi pasien, cuci tangan, dan dokumentasi. Soal yang terakhir, seorang perempuan 54 tahun dirawat di rumah sakit dengan post-laparotomi eksplorasi. Hasil pengkajian pasien tampak lemah, balutan luka tampak lembab dan pus merembes serta tercium aroma yang kurang sedap pada luka bekas operasi. Perawat ruangan yang sedang melakukan tindakan perawatan luka. Perawat sedang melakukan tindakan perawatan luka. Apakah prosedur tindakan selanjutnya setelah perawat membuang balutan luka lama ke nirbeken? A. Melakukan irigasi luka dengan normal salin. B. Mengkaji kondisi luka. C. Mengeluarkan pus dengan menekan pinggir-pinggir luka. D. Mengganti handskun dengan yang steril. E. Membersihkan luka dengan NaCl. Jadi perhatikan pertanyaannya, yang ditanyakan adalah prosedur tindakan selanjutnya setelah perawat membuang balutan lama ke nirbeken. Jawabannya adalah D, ya. Mengganti handskun dengan yang steril. Nah, kalau untuk option pertama melakukan irigasi luka dengan NS, ini jawabannya tidak tepat karena biasanya melakukan irigasi, ya, pada luka itu adalah luka yang berlubang, ya. Dia seperti berlubang atau berongga dan berisi nanah atau pus. Jadi diirigasi untuk membantu mengeluarkan si nanah dari luka yang berlubang itu. Kemudian mengkaji kondisi luka. Nah, untuk kondisi luka ini tadi
di sini kan sudah dijelaskan juga bahwa balutan luka tampak lembab ya, kemudian merembas ya, kemudian aroma. Nah, kemudian di sini perawat sedang melakukan tindakan perawatan luka. Artinya untuk mengkaji kondisi luka ini juga tidak tepat karena sudah dilakukan saat kita sudah membuka balutan lama, sudah langsung dilihat atau dikaji lukanya. Kemudian mengeluarkan pus dengan menekan pinggir-pinggir luka. Nah, ini dilakukan setelah kita ya setelah kita menggunakan handscoon steril ya, artinya dia masuk dalam tindakan perawatan luka. Dan membersihkan luka dengan NaCl ini tentu setelah kita menggunakan handscoon steril. Jadi setelah kita membuang balutan luka lama, ya kita bungkus, kemudian kita ganti dulu handscoon kita dengan handscoon yang steril ya, setelah semua set steril kita siapkan. Kemudian barulah kita bisa kita lepaskan handscoon kotor, kemudian kita buka set perawatan luka steril, baru kita pasang handscoon, baru kita bisa bersihkan luka. Nah, jadi perawatan luka mulai dilakukan setelah sudah menggunakan handscoon steril. Oke, itu saja pembahasan kita